Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya pada pertemuan ke-13 mata kuliah perancangan basis data dan tutorial. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas cara membuat APA atau disebut REST APA dengan metode REST APA. Jadi database-nya yang akan kita gunakan MySQL, Postgre, dan bahasa pemrogramannya adalah PHP yang biasa kita pakai. Oke, saya akan jelaskan dulu APA itu apa. APA itu sebenarnya aplikasi software atau perangkat lunak yang menghubungkan antara aplikasi dengan aplikasi lainnya. Intinya untuk mengkoneksikan antara satu platform dengan platform yang lain yang berbeda platform. Itu yang disebut dengan APA. Nah, APA sendiri itu apa? APA itu Application Programming Interface. Intinya kita membuat jembatan untuk terkoneksi satu sama lain. Itu disebut APA. Nah, di sini ada gambaran umumnya APA itu seperti apa. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada satu database, kemudian ada web APA, kemudian ada business logicnya dan APA-nya. Nah, dari APA ini bisa diakses oleh berbagai macam platform yang berbeda. Misalnya di sini dapat diakses oleh Apple, oleh Android, oleh Windows, oleh browser, seperti itu. Bayangkan kalau tanpa APA kita harus membuat satu persatu platform yang sesuai dengan apa yang kita pakai. Bayangkan kalau tidak ada APA, akan sangat sulit sekali. Nah, oleh sebab itu, kenapa ada APA ya? Untuk mempermudah kita integrasi dengan perangkat yang lain. Itu disebut dengan Application Programming Interface. Kemudian tujuannya, nah tadi tujuannya intinya mengoneksikan berbagai macam device atau platform yang berbeda. Itu sih intinya. Kemudian developer juga kalau untuk mengembangkan softwarenya jadi lebih mudah. Kemudian, nah ini ada REST. Nah, metode yang tadi saya jelaskan di awal yang akan kita pakai itu REST. REST itu adalah salah satu bagian dari APA itu sendiri. REST itu kepanjangannya Representational State Transfer. Nah, REST ini salah satu metode atau arsitektur yang paling sering digunakan di dunia programming untuk mengakses berbagai macam platform. Berbagai macam database juga kita bisa akses menggunakan REST API ini. Nah, yang nanti formatnya paling sering itu biasanya di sini JSON atau XML. Tapi yang paling sering dan populer itu JSON. Dan paling mudah untuk kita pahami adalah JSON. Kalau XML biasanya agak sedikit rumit karena XML itu sama kayak HTML, mirip seperti HTML. Kemudian di sini ada metode dari REST itu sendiri. REST perlu diingat bahwa REST itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS kalau dia ada secure-nya, ada security-nya. Kemudian di sini metode-metode HTTP yang paling umum dan sering digunakan adalah ada get, ada post, ada put, delete, ada option. Nah, nanti untuk praktikumnya sendiri kita akan coba menggunakan metode get, post, put, dan delete. Nah, option ini jarang kita gunakan, tapi biasanya untuk hal tertentu biasanya kita pakai ini option. Seperti itu. Oke lah, tanpa basa-basi langsung kita praktekkan ya bagaimana sistem kerjanya dari REST API ini. Kita membuat REST API sederhana. Jadi kita akan mengakses database yang ada di database MySQL ataupun Postgre menggunakan API ini diakses menggunakan aplikasi Postman yang teman-teman sudah install sebelumnya. Oke, langsung kita coba ya. Nah, pertama-tama teman-teman install dulu examnya. Kalau teman-teman belum punya examnya, teman-teman download di sini. Silahkan download, kemudian install. Setelah diinstal, ada beberapa konfigurasi yang perlu disetting, terutama yang teman-teman yang menggunakan database Postgre. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan database Postgre, di sini teman-teman masuk ke folder examnya. Di sini diletaknya di C. Kemudian teman-teman masuk ke PHP. Kemudian cari file php.ini. Kemudian klik kanan edit with Notepad++. Teman-teman juga untuk mempermudah sintaks pengkodingan, jadi teman-teman install aja Notepad++. Nah, kemudian teman-teman cari di sini Ctrl F, ketik PDO. Jadi untuk mengaktifkan library untuk Postgre.
Jadi library yang perlu diaktifkan ya adalah PD yang ini 912 ini. Ini diaktifkan dengan cara tanda asalnya seperti ini dihilangkan. Tanda titik koma ini dihilangkan seperti ini. Kemudian di save. Setelah di save, balik lagi. Kemudian jalankan kontrol panelnya. Kemudian Apache start. Kemudian MySQL-nya di start. Oke. Kemudian di sini saya udah nyiapin query. Jadi kita bikin tabel, satu tabel saja, tabel employee. Kemudian kita masukin datanya. Ini nanti scriptnya saya berikan. Kemudian di sini MySQL, bikin database-nya pertemuan 13. Saya sudah punya datanya di sini. Ini beberapa data, ada 10 data. Kemudian yang Postgre juga sama, sudah ada datanya seperti ini. Di sini saya akan coba memperlihatkan hasil akhirnya. Di sini teman-teman ini dulu install Postman-nya. Kalau yang belum punya Postman silahkan di-download. Kalau sudah di-download silahkan dibuka. Kemudian nanti tunggu instruksi berikutnya. Di sini saya akan memperlihatkan, saya akan mengakses data dari database ini melalui aplikasi Postman ini. Nah, seperti ini. Ini aplikasi API yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan PHP. Jadi saya mengakses database melalui aplikasi Postman ini. Jadi menggunakan protokol HTTP dengan metode GET. Ini untuk menampilkan semua data karena datanya 10. Nih, item count-nya 10. Kemudian saya akan menampilkan satu buah data saja. Misal yang ID-nya 5 saya tampilin. Nah, munculkan seperti ini. ID-nya 9. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang akan kita buat di pertemuan ke-13 ini, kita membuat bagaimana caranya program untuk mengakses database yang ada di database, entah itu di MySQL atau di Postgre, menggunakan REST API ini dengan Postman, aplikasi Postman. Setelah teman-teman install aplikasi SAM-nya, teman-teman masuk di aplikasi SAM-nya di sini. Kemudian di folder htdocs, kemudian kita bikin folder, kita beri nama di sini pertemuan 13. Kemudian di sini teman-teman bikin folder di sini. Di sini ada config, kemudian ada class, kemudian ada API, config, class, dan API. Di sini kita bikin API. Nah, masing-masing folder ini nanti ada fungsinya. Yang config ini kita nanti akan membuat koneksi ke database. Kita masuk di sini. Jadi scriptnya saya udah bikin sebelumnya. Jadi saya bikin file di sini, klik kanan new file database.php. Oke. Kemudian teman-teman klik kanan edit with notepad. Di sini saya udah siapkan scriptnya. Di sini teman-teman, di sini ada ada dua function, satu function yang untuk connect ke Postgre, satu yang untuk connect ke MySQL. Jadi nanti ini hostnya untuk MySQL yang di atas, ini biasa localhost, nama database-nya, username-nya, password-nya. Yang Postgre juga sama yang ini. Ini hostnya, nama database-nya, username dan password. Ini function untuk koneksi ke Postgre, dan ini connection untuk ke MySQL. Jadi yang fokus di Postgre nanti ketiknya yang ini, yang MySQL ketiknya yang ini. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk ke kelas. Di sini kita bikin satu nama di sini. Ini kelas employees. Kita bikin di sini, saya lihat sebentar ya. Kelas. Nah, ini namanya employees. Kita bikin, kita klik new text employees.php. Kemudian teman-teman klik kanan,
Edit with Notepad++, employees.php. Jadi employees ini adalah fungsi kelas untuk merepresentasikan tabel yang ada di database. Jadi kelas employee ini adalah representatif dari tabel yang ada di sini. Ini kan di masing-masing Postgre ada employees. Di sini juga ada employees. Kemudian jadi di sini teman-teman ininya scriptnya, nama tabelnya di sini, terus kolomnya ini nama fieldnya di inisialisasi ID, nama, email, usia, designation, dan tanggal dibuatnya tanggal berapa. Kemudian ini connectionnya, fungsinya seperti ini. Kemudian ini untuk mendapatkan data dari Postgre, ini data dari MySQL. Kemudian ini single row ya. Ini untuk single row ke MySQL dan Postgre. Nah, di sini dilihat, di sini ada query-nya. Select ID, nama, email, age, destination, grade dari nama tabel. Nama tabelnya tadi di sini. Ini adalah query-query yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Sama aja untuk MySQL dan Postgre, sama query-nya, cuma di sini sintaksnya berbeda ya, karena akses ke database-nya berbeda antara Postgre dan MySQL. Di sini terlihat perbedaannya. Kemudian untuk single data, jadi kita hanya menampilkan satu data. Kita mencari data tertentu dengan memasukkan parameter ID di sini. ID di sini. Yang Postgre juga sama, ID. Kita memasukkan ID-nya berapa? 1 sampai 10. Nah, ini function untuk membuat mengambil data, single row. Oke. Setelah employees kita bikin, kita masuk ke API. Di API, di sini kita bikin read.php. Fungsi dari read.php ini adalah untuk membaca data secara keseluruhan. Jadi kan datanya ada 10 tuh di masing-masing database. Nah, nanti dari 10-an data ini akan kita panggil semuanya. Kita akan panggil. Kemudian read, ini kita copy paste di sini. Ini kita buka. Nah, di sini ini jangan lupa dimasukkan, ini sesuaiin foldernya ya sama teman-teman bikin. Ini tadi database kita udah bikin. Nah, employees juga kita udah bikin. Kemudian kita bikin kelas baru, koneksinya ini. Nah, di sini saya buat dua function. Satu yang untuk koneksi ke Postgre, satu yang ke MySQL. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan database masing-masing. Kalau misalnya yang dipakai yang MySQL, yang Postgre-nya di komentar. Sebaliknya seperti itu. Kemudian ini untuk koneksi ke database, ini untuk mengambil data. Tadi kan kita udah bikin di sini. Nah, ini. Jadi nanti dipanggil ke sini. Kemudian setelah itu dimasukin ke variable ini, dan variable ini akan dicek. Kalau misalnya ada datanya, dia munculin data, tapi kalau tidak ada datanya, dia akan menampilkan pesan ini. Nah, ini sintaks standar ya untuk mengambil sebuah ID. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut, tapi ini sintaks untuk PHP 7 ya, PHP yang terbaru. Jadi teman-teman bisa eksplor sendiri, tapi ini basicnya di sini. Ini untuk mengambil ID, nama, email, alamat, designation, grade, kemudian dimasukin ke dalam array, dan sehingga nanti akan di-convert menjadi JSON. Nah, ini read. Oke. Yang read-nya sudah jadi, sekarang satu lagi kita bikin read single.php. Ini seperti biasa ini kita buka, kemudian ini scriptnya. Nah, ini sama juga untuk Postgre. Ini untuk koneksi, jangan lupa selalu ada. Kemudian ID-nya. Jadi kita setting ini ID untuk menangkap parameter yang diinput nanti di Postman. Ini fungsinya di sini. Kemudian ini biasa get single. Kalau misalnya kita mau ngambil yang single atau yang multiple di sini. Kemudian ini sintaks standarnya seperti tadi, ini sama aja. Oke.
saya akan coba pertama yang read, saya akan coba dulu yang MySQL. MySQL saya aktifin, kemudian read single, MySQL saya aktifin. Oke. Ketika sudah selesai, pastikan servernya jalan ya, yang di exam ini jalan. Kemudian saya buka Postman, ini saya close. Kemudian saya bikin new collection di sini, pertemuan 13, dan create. Kemudian saya cari pertemuan 13 sini. Kemudian saya bikin di sini langsung aja. Ini kita bikin baru dulu di sini. Misalnya di sini kan tadi localhost slash nama foldernya tadi di sini. Ini berarti pertemuan 13, kita copy sini. Kemudian slash di sini epi. Kemudian read, kita baca yang secara keseluruhan dulu, terus read, terus kita enter to send. Ini ada error nih, object not found, localhost pertemuan 13 epi.read. Nah, ini URL-nya berarti ada yang bermasalah nih. Localhost pertemuan 13. Ini pertemuan 13. Kemudian APA. Ini ada masalah nih. Saya cek dulu. Ini bisa, berarti ada masalah di ininya nih, pertemuan 13. Ini URL-nya katanya. If you entered ini sorry, red.php. Nah, itu muncul kan. Jadi samain seperti ini. Nah, ini red.php. Jadi ini harus sama seperti ini. Kemudian setelah teman-teman endpoint ini dicatat, kemudian disimpan, ini save ke pertemuan 3, si poinnya pertemuan 13. Nah, ini saya save ke pertemuan 13. Nah, ini endpointnya saya save, kemudian saya kasih nama get all data. Nah, terus saya save. Jadi nanti kalau mau dipakai gampang nyarinya. Nah, ini yang ini berarti yang Postgre nih. Sekarang saya balik yang ini yang MySQL, saya balik sekarang yang Postgre. Kemudian saya coba akses. Oke, berhasil. Kemudian satu lagi, saya coba yang read single .php slash sini si ID sama dengan 2. Oke, muncul datanya. Ini yang terakhir tadi. Oke, muncul read single, ini yang MySQL. Sekarang saya balik, saya akses yang Postgre. Kemudian saya akses. Oke, muncul. Oke, save. Kemudian jangan lupa di save atau di sini save as.
pertemuan 13. Kemudian ini dikasih nama get single row atau data. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi 4 file. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian jangan lupa untuk yang database Postgre ini dikondisikan. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.